profesional. Hello, welcome to Men Podcast. This is our first session, and hopefully you guys can learn from this session. With me, Dian Anugrah as your host today. Nah, belakangan tuh kita lagi ramai nih perbincangan tentang kesehatan mental atau mental illness, gitu kan. Nah, hari ini gue kedatangan teman gue di kampus. Dia dari Universitas Presiden, Fakultas IR. Kak Cinta. Halo. Kabarnya? Lagi pusing-pusingnya nih ya. Iya, bener banget. Karena kan kayak udah tahun-tahun terakhir kan. Jadi ya begitu deh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Udah ini ya, lagi hektik-hektiknya. Iya, lumayan lah, lumayan. Tugasnya menikmati ya. libur nggak? Oke. Kak Cinta, silakan perkenalkan dirinya kepada teman-teman dah. Oke. Halo semuanya. Jadi kenalin, nama gue Yacinta Wadi Zafira. Biasa dipanggil Cinta atau Vira juga boleh. Umur gue 20 tahun dan gue mahasiswi dari Hubungan Internasional angkatan 2019. Itu jadi gue. Thank you, Cinta. Kita hari ini mau ngomongin apa nih? Romantisasi mental illness. Oh, keren banget sih itu topiknya. Kayak menarik banget ya. Ini Cinta pernah ngerasain nggak hal kayak gini, atau mungkin circle-nya ada yang pernah merasakan romantisasi mental illness nggak? Mungkin kalau ngalamin mental illness atau kayak kita kan karena masih di masa pandemi ya, jadi mental tuh kadang kayak gak stable gitu kan. Nah, itu pasti pernah. Tapi kalau mungkin kayak meromantisasi mental illness teman-teman aku atau circle aku sih sama sekali belum ada ya. Jangan sampai sih, karena romantisasi mental illness tuh bukan suatu hal yang baik. Kayak quote in quote itu adalah konteksnya tuh jelek gitu kalau menurut aku ya. Gitu. Itu sih. Itu definisi romantisasi mental illness menurut Cinta apa nih? Oke. Have you feel it before? Oke. Kalau mental illness mungkin pernah ya, kayak maksudnya lagi down gitu, kayak anxiety, depression, stress gitu, itu pasti pernah gitu kan. Tapi kalau ya tadi meromantisasinya tuh tidak pernah, jangan sampai gitu. Dan sebenarnya definisi dari romantisasi mental illness itu kayak misalnya ini aku jelasinnya pakai kata-kata yang itu aja ya, yang simple aja. Udah Jadi masuk di otak. Oke, terima kasih berarti sudah masuk di otak. Nah, jadi romantisasi itu kita tuh pasti mikir kalau romantisasi itu suatu hal yang baik, suatu hal yang beautiful, suatu hal yang menyenangkan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya in term dalam mental illness, kita tahu mental illness itu sesuatu hal yang beda dari kita gitu, satu hal yang strange, satu hal yang asing. Terus ketika kita merasakan satu hal yang asing tersebut, terus kita kalau kita tuh merasakannya sesuatu, sebenarnya kalau misalnya sebagai seorang manusia gitu, wajarnya kalau misalnya kita merasakan satu hal yang aneh atau merasakan satu hal yang tidak biasa dari diri kita, biasanya kita kan ngerasa kayak responnya tuh nggak beda jauh gitu. Kita juga akan ngerasa kayak gelisah kah, gundah kah, stres kah, apakah gitu. Dan ketika kita meromantisasi itu atau make it more beautiful, itu malah kayak kontras banget sama respon kita sebenarnya gitu. Dan itu jadi jadi efeknya ke diri kita tuh jadi gak bagus juga gitu. Dan romantisasi ini tuh kalau aku bilang sih gimana ya, kayak membuat mental illness sebagai sesuatu hal yang
baik sesuatu hal yang estetik. Jadi kalau misalnya orang punya mental illness, Estetik. ya orang misal punya mental illness tuh kayak suatu hal yang baik. Padahal kan harusnya sebagai pribadi gitu kan, sebagai manusia yang normal, kita tuh pengennya hidupnya tentram, nyaman gitu kan. Nyaman, Dan tanpa ada masalah. iya bener, dan gak pengen ada permasalahan kayak stres kah, atau trauma kah, depression, kayak gitu-gitu kan pasti kita Aduh, pengennya damai aja, ya nggak sih, Dian? benar banget, benar-benar. Nah, jadi tiba-tiba kayak kayak gitu, itu bener-bener kayak aneh banget gitu sih. Jadinya emang nggak bagus juga itu tadi romantisme ada mental Dan illness. Dan itu juga sih definisinya tadi. Itu. ini Semoga kayak kita tapi orang-orang tuh pada nge-up gitu kan, gue punya mental illness sih, lu harus ngertiin dok perasaan gue gimana. Iya gak sih? sebenarnya Apakah ya itu nggak apa-apa sih kalau misalnya mungkin kalau misal tujuannya hanya untuk misalnya memberi orang pengertian gitu kan, aku misalnya punya nih gitu kan kayak gini, aku kadang ngerasa nggak nyaman kalau misalnya ada orang ngebahas sesuatu tentang hal ini gitu, atau kayak aku merasa sensitif sensitif kalau misalnya denger informasi tentang ini gitu, boleh tolong benar-benar nggak apa namanya, nggak di-up gak usah nggak, di-up? atau kayak nggak boleh nggak kalau nggak dikatakan secara langsung gitu kan. Itu mungkin Nah, masih baik ya, kayak konteksnya masih oke gitu. Tapi kalau misalnya kita apa ya, punya mental illness terus kita berbangga, kayak quote in quote kita bangga dengan itu satu hal yang kayak nggak banget sih, nggak banget gitu. tapi orang-orang terkadang tuh kayak bangga gitu loh, kayak gue punya mental illness, Padahal stop itu bukan doing suatu hal yang ini gitu. dibanggakan loh. Iya. Bahkan It's untuk not fashion, guys. bener-bener, karena kayak orang yang sejatinya ya, orang yang punya mental illness itu pasti pengennya tuh bebas dari itu, kayak karena merasa Bener bahwa banget. mental illness itu suatu hal yang apa, yang kalau bisa dibilang kayak tragedi lah buat tubuh kita, buat Ya, jiwa kita sendiri gitu kan. Kayak sesuatu hal yang aneh, kenapa kita merasakan ini gitu. Pasti kita pengennya tuh keluar dari zona ini gitu kan. pengen Terus banget. iya kan, merasa nyaman. Terus tiba-tiba kayak Bener. misalnya kayak kita merasa bahwa ya udah kayak gue nggak apa-apa punya mental ini, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang bisa kayak gitu. Tapi kalau misal untuk pamer dan untuk apa ya, kayak mencari perhatian publik hanya karena lu punya mental illness terus pengen dikasihani, itu kayaknya agak Gimana gitu ya? agak jadi kayak menyalahgunakan konteks. Padahal untuk orang-orang yang punya mental illness atau mental disorder itu suatu hal yang menyakitkan gitu. Jadi kayak Banget. apa ya, kayak pasti dia juga merasakan, pasti pernah merasakan kayak tiap orang-orang Oh, kayak sering. iya, tiap orang-orang kayak menertawakan, bukan menertawakan sih, mungkin lebih kayak make it like it's joke, Apaan or sih? ya, Alay atau banget, kayak lebay banget sih lo. make it more aesthetic. Itu kan jadi kayak sebenarnya itu nggak sesuatu hal yang bisa diambil sebagai satu hal yang bagus, sesuatu hal yang bisa misalnya apa sih, dipublikasikan dengan It's not sebaik itu achievement, gitu. guys. Bener banget. Jadi It's itu not sih. achievement. Iya, Kita bukan kita achievement nggak sama boleh sekali. bangga. Kita Iya, nggak jangan boleh bangga, bangga dengan hal serius. itu. Jangan. Jangan Mhm. ya. Bener bener Astaga. bener bener bener. Hmm, Mmm, kita juga nggak bisa sama ratain mental orang. Kayak misalnya nih, sama Cinta ngomongnya kayak gini, terus sama yang lain ngomongnya gini, tapi Cintanya baper gitu. Yang mhm, satu enggak, terus aku bilang, lebay banget sih gitu doang. mhm, Padahal kan kita nggak tahu mentalnya seseorang gimana gitu. perasaan Tapi seseorang kita juga bagaimana nggak gitu bisa kan. nggak bisa ngejudge, ya kan? Kita nggak bisa ngejudge. Kamu bisa mengutarakan, aku punya mental illness nih. Jangan ngomong kayak gini ya, gue sensitif. Oh iya, gue kayak agree aja gitu kan. Mhm, Sementara Cinta tetap gak terima gitu. Padahal aku udah, mhm. nggak maksud aku. Ada kayak apa,
mental issues gitu lah ya tentang itu. Ya, kayak Mhm. kamu nggak boleh bangga dengan hal itu Benar-benar. sebagai seseorang yang ini merasakan. Saya tidak bangga sama sekali, bahkan saya sangat ingin keluar dari zona ini. Ya, Dan betul caranya saya banget. keluar dari zona ini. Iya, dan tahu nggak sih Bener Dian? Aku apa cerita tuh? sedikit ya. Jadi enggak cerita sih, ini bukan gosip juga ya. Jadi ini memang case-nya memang sesuai ya, sesuai sama apa yang kita lagi ngomongin sekarang. Jadi tuh ada apa kayak YouTubers dia tuh dari Amerika. Dia itu namanya wait, aku lupa deh. Bentar ya. Oh, ini namanya Corina Kop gitu. Aku nggak bisa baca namanya sih soalnya kayak aneh gitu ya. Tapi namanya Corina Kop gitu. Dia tuh YouTuber dari Amerika dan dia tuh pernah kena isu tentang itu tadi romantisasi dari mental illness. Nah, dia tuh pernah gini, kan dia pernah bikin satu hoodie gitu, satu merchandise, itu bacaannya tuh My Anxiety Have Anxieties, dan itu dia jual ke orang-orang. Jadi maksudnya di hoodie itu kan ada tulisannya tadi ya, My Anxieties Have Anxiety, dan itu kan satu kata yang sebenarnya tuh itu termasuk romantisasi dari mental illness sebenarnya gitu. Kan kayak kita mikirnya kayak, oh itu estetik gitu kan. Sebenarnya jauh dari estetik, kalau ke dalamnya kita kupas lagi, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang estetik gitu. Itu bisa kayak men-trigger seseorang untuk semakin yang tadinya punya anxiety, ya udah kayak feels like ya kayaknya gue nggak apa-apa deh kalau misalnya gue punya anxiety. Jadi kayak nggak ada improvement buat keluar dari zona itu atau cara dia untuk menghilangkan anxiety-nya kayak gitu. Dan Kita harus dan si Corina kalau ini kalau kita emang ngerasain hal itu, kita nggak bakalan bangga. Sama sekali nggak bakalan bangga. Bahkan kita mikir, gimana nih caranya gue bisa keluar dari zona ini. Benar, Gue benar, nggak benar, mau terus-terusan terpuruk, gue nggak mau terus-terusan ke-trigger sama satu hal dan hal lain gitu. Gue harus keluar, karena kalau misalnya gue nge-stuck di masalah ini, di isu ini, gue nggak bakalan bisa ada pergerakan, nggak bakal ada movement gitu. Dan kayak diri kita tuh nggak akan yang merasakan apa sih kayak keadaan nyaman, tentram gitu loh. Kayak kita nggak akan merasakan nggak akan merasakan damai dalam diri kita, dan itu bahaya banget, Iya, ya kan? apalagi di tempat umum nih. Jangan kan di tempat umum. Contohnya lagi di dalam kelas. Itu beberapa kepala. Kita nggak boleh menuntut orang lain buat ngerti sama perasaan kita. Sementara kita aja nggak bisa ngerti sama perasaan mereka. Benar. Secara nggak langsung kita egoisnya sih kalau meromantisasi mental illness kita kepada orang lain. Iya, benar. Itu Itu juga aku sendiri sih. ngalamin kayak, Benar. kalau misalnya orang lain tahu nih gue punya isu ini, pasti orang lain juga mikir, apaan sih lebay banget ya. Oh iya, banget sebenarnya benar semangat sih. para pejuang di luar sana. Sebenarnya benar sih, kayak titiknya tuh titik yang tadi Dian sebutin itu memang egois. Jadi kayak romantisasi mental illness tuh sebenarnya tuh egois gitu. Jadi kayak keegoisan seseorang yang tadinya merasa bahwa kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya gue share tentang mental illness yang gue punya gitu. Terus kayak di-share tanpa kayak memikirkan dampak apa yang akan didapat dari orang lain. Jadi ketika That's orang lain yang right. tadinya mentalnya unstable, yang tadi mentalnya kayak lagi nggak baik-baik aja, terus baca kayak gitu kan kita nggak tahu ya kayak seberapa banyak orang yang ke-influence dari apa yang udah kita upload gitu. Dan ketika misalnya memang ada orang yang ke-upload itu seharusnya memang kita bertanggung jawab kan. Cuma kita nggak tahu siapa aja gitu kan, nggak mungkin juga kita tahu gitu kan siapa aja, karena sosial media tuh luas banget dan
kita nggak If you bakalan bisa put that handle one, ya kehidupan kayak orang lain. ketika kamu naruh sesuatu di sosial media itu akan kayak ya udah kayak long last aja di situ dan nggak akan Makanan pernah publik, bisa kehapus. Walaupun sebenarnya tuh bisa jejak dihapus digital ya, ya. cuma kayak jejak rekam itu pasti ada kayak gitu. Oh, BTW aku tadi mau balik lagi yang ke si selebgram Apa tuh? yang Oh iya, iya, iya. Amerika itu. Nah, tadi kan namanya Corina ya. Nah, si Corina itu dia sempet jual yang merchandise tadi kan. Terus dia tuh nge-publish gitu di Instagram. Captionnya apa namanya? Ini harganya segini. Enggak. Pokoknya ini diskon segini dan beberapa persen dari penjualan akan disumbangkan ke AA apa namanya? Wait ya. Bentar, aku lupa tadi nama badannya. Sorry, namanya ADAA. Nah, ADAA itu tuh kayak International Non-Profit Organization gitu dan itu yang apa ya? Kalau ini singkatannya aja ya, in short itu Anxiety and Depression Association of America. Nah, jadi si Corina itu bakal ngedonasiin 15% dari penjualan merchandise yang udah tadi dia jual tadi dan akan didonasikan kepada ADAA tadi. Nah, tapi di sini permasalahannya adalah orang-orang tuh pada ngeributin karena cuma 15%, kayak 75%-nya lagi tuh kemana gitu. Apakah dia ingin mengambil bisnis dari kesedihan orang? Kayak kita punya anxiety kan, masa kayak menjual merchandise yang tentang anxiety itu kepada semua orang, dan itu benar-benar satu hal yang sangat fatal banget gitu, dan itu banyak banget waktu itu kayak konfliknya juga. Aku juga baru tahu itu konfliknya ternyata udah terjadi tahun 2019, jadi memang romantisme mental health itu udah lama banget gitu sih. Mental illness maksudnya. Udah lumayan lama ya. Iya, udah lumayan lama banget, jadi kayak sudah banyak banget sebenarnya, dan pasti juga banyak banget yang udah ke-influence gitu sama Dan itu dia gitu. 85%, 85. Oh iya, maaf, 85%-nya itu iya. Jadi dengan cara meromantisasi mental illness. Cinta mau buat bisnis seperti itu. Oh, jangan dong. Jangan ya, nggak boleh ya teman-teman, itu nggak boleh. Kita nggak boleh mencari keuntungan di balik kesusahan orang lain. Jangan. Oke deh. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat Cinta yang udah nyempetin jadi first question di Mencast. Sebelum bincang hari ini, sebelum kita ngakhirin nih, gue mau minta nih pesan-pesan dari Cinta buat teman-teman yang lagi survive di luar sana gitu. Oke. Ini sih, jadi gimana ya? Ini yang dari yang aku alamin ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu tuh ada di titik dimana kamu tuh nggak bisa bangkit, tapi jangan ngerasa kamu tuh nggak bisa bangkit gitu. Kamu tuh sebenarnya bisa, cuma kamu butuh keberanian dan dan waktu aja gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa berkembang pada waktunya, sama kayak bunga gitu kan. Bunga tuh akan ada waktu untuk karya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi untuk kalian yang kayak merasa bahwa kok kayaknya gue nggak bisa nggak bisa kayak dia ya gitu, atau nggak bisa yang nggak bisa kayak orang lain, kenapa gue paling berbeda? Karena pasti lo, karena mekarnya diri lo tuh belum kelihatan, jadi akan ada waktunya, jadi tunggu aja dan jangan menyerah. Kalau misal lo menyerah, fix kayak semua apapun yang lo lakukan sekarang itu bakal berhenti. Jadi jangan menyerah kayak gitu. Itu sih dari gue. Itu insecure ya. Bahasa gaulnya sih insecure ya. Iya, benar. Oh, satu lagi deh, aku nambahin satu lagi. Nambahin. Ada satu lagi aku mau nambahin. Jadi ini baru aja tadi aku cek juga di sosial media kan. Ada salah satu quotes gitu lewat. Jadi
kesempurnaan. Kalau kita mencari kesempurnaan itu adalah salah satu faktor di mana kita menjadi seseorang yang akan takut gagal. Jadi karena Benar kita banget. terlalu mencari kesempurnaan, sampai akhirnya tuh kita terlalu takut untuk yang namanya gagal. Kita tuh tetap kayak fokus mencari kesempurnaan, padahal yang namanya kesempurnaan itu tidak ada, gitu. Dan itu Ke-trigger ya, ya, jadi jangan ke-trigger mencari yang namanya kesempurnaan, gagal. yang penting mencari sisi terbaik gitu dalam diri kamu atau di dunia ini, seperti itu. Nah, bagus banget. Terima kasih, thank you so much. Thank you juga, Kita Dian. udah berada di penghujung podcast hari ini bareng Cinta. See you in another session, guys. Bye-bye. Bye, thank you.